Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Nah guys, jadi kami dari kelompok 4 hari ini kami mau menjelaskan apa nih guys? tentang mikrobiologi dasar. Nah materinya materi apa? Jadi materinya itu mengenai interaksi bakteri dengan manusia melalui makanan. Nah daripada lama-lama langsung saja saksikan materi yang kami akan persembahkan. Dah. Tangan ya, guys. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafiz Syarasni dengan NIM 2404126699. Di sini saya akan ngejelasin tentang interaksi manusia dan bakteri melalui makanan. Sejak awal kehidupan, manusia telah berinteraksi dengan mikroorganisme, terutama bakteri, dan salah satu jalur utamanya adalah lewat makanan. Makanan bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga media bagi berbagai jenis bakteri, baik yang menguntungkan maupun yang berbahaya. Di sisi positif, bakteri seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium berperan penting dalam proses fermentasi. Mereka membantu membuat makanan seperti yogurt, keju, dan tempe menjadi lebih lezat, bergizi, dan tahan lama. Bahkan berbagai jenis bakteri ini juga mendukung kesehatan pencernaan dan menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Namun, tak semua bakteri bersahabat. Bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria, dan E. coli bisa mencemari makanan dan menyebabkan keracunan serta penyakit serius jika pengolahan dan penyimpanan tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, memahami peran ganda bakteri sangat penting bagi ilmuwan, pelaku industri, makanan, maupun masyarakat umum. Kesadaran akan kebersihan, keamanan, dan pengolahan makanan yang baik akan membantu mencegah resiko, sekaligus memaksimalkan manfaat yang ditawarkan bakteri baik. Tahukah kamu bahwa bakteri baik dalam makanan bisa jadi kunci kesehatan tubuh dan pikiran? Probiotik, mikroorganisme hidup dalam makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, kimchi, dan tempe memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Mereka membantu menghambat pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan produksi asam lemak, rantai pendek yang penting bagi kesehatan usus. Lebih dari itu, probiotik juga memperkuat sistem imun tubuh dengan meningkatkan fungsi mukosa usus dan merangsang respon imun. Menariknya, usus dan otak terhubung melalui good brain axis. Probiotik dapat mempengaruhi suasana hati dan mengurangi stres serta kecemasan dengan memproduksi neurotransmitter seperti serotonin. Dalam aspek metabolisme, konsumsi probiotik membantu mengatur berat badan, kadar glukosa darah, dan profil lipid, sehingga berperan dalam pencegahan obesitas dan diabetes. Dengan mengkonsumsi makanan kaya probiotik, kita tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan, tetapi juga meningkatkan sistem imun, kesehatan mental, dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran merugikan interaksi manusia dan bakteri melalui makanan. Contohnya itu makanan fermentasi dan probiotik. Memang dikenal menyehatkan ini makanannya, tapi tahukah kamu ada juga sisi merugikannya yang perlu kita waspadai. Efek samping biasanya saat pertama kali dikonsumsi, makanan fermentasi bisa menyebabkan perut kembung, gas berlebih, diare, atau justru sembelit. Ini wajar karena tubuh sedang menyesuaikan diri dengan bakteri baru. Resiko infeksi serius pada orang dengan sistem imun yang lemah seperti pasien kanker, penderita HIV, atau bayi prematur, probiotik bisa menimbulkan infeksi serius. Bahkan ada laporan kasus kematian akibat suplemen probiotik. Makanan seperti kimchi mengandung senyawa seperti histamin dan tiramin yang bisa memicu alergi, sakit kepala, mual, atau tekanan darah tinggi, terutama pada orang yang sensitif. Resistensi antibiotik. Lebih parah lagi, bakteri dari makanan bisa mentransfer gen resistensi antibiotik ke bakteri dalam usus kita. Akibatnya pengobatan infeksi jadi lebih sulit. Kandungan natrium yang tinggi. Beberapa makanan fermentasi seperti miso dan kecap asin juga mengandung natrium yang tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Nah, kesimpulannya, meskipun makanan fermentasi dan probiotik mengandung banyak manfaat, tetapi kita juga tetap harus memilih dan memilah makanan-makanan yang akan kita konsumsi karena kalau kita tidak memilah maka bisa menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, apalagi jika badan kita itu tidak sehat atau mempunyai penyakit tertentu. Halo teman-teman semuanya, saya Nur Aziza dengan NIM 2404114320 akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah,
Kalian mungkin sering mendengar kata bakteri dan langsung berpikir tentang penyakit. Tapi ternyata ada loh teman-teman bakteri yang baik yang justru sangat penting dalam kehidupan kita, terutama di dunia makanan. Jadi di video kali ini, saya akan membahas peran menguntungkan bakteri dalam proses fermentasi dan produksi makanan. Sebelumnya, apa itu fermentasi? Jadi, fermentasi adalah proses di mana mikroorganisme seperti bakteri mengubah zat tertentu, misalnya gula menjadi asam atau alkohol. Nah, kelompok bakteri yang paling sering terlibat dalam fermentasi makanan adalah bakteri asam laktat atau disingkat BAL. Contohnya adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Mereka punya peran penting dalam banyak makanan yang sering kita konsumsi. Bakteri asam laktat atau BAL seperti Lactobacillus dan Streptococcus ini memiliki peran penting dalam fermentasi makanan seperti yogurt, keju, dan asinan. Dalam proses fermentasi, susu menjadi yogurt. Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus thermophilus ini bekerja secara sinergis untuk mengubah laktosa menjadi asam laktat, yang memberikan rasa asam khas dan mengentalkan susu menjadi yogurt. Proses ini juga menghasilkan senyawa-senyawa flavor seperti asetaldehyde yang memperkaya cita rasa produk. Dalam pembuatan keju, BAL membantu dalam pembentukan curd dan pematangan keju melalui aktivitas enzimatik yang mempengaruhi tekstur dan aroma akhir produk. Setelah itu, fermentasi sayuran seperti asinan yang melibatkan BAL yang menghasilkan asam laktat membantu pengawetan dan memberikan rasa khas pada produk tersebut. Peran BAL dalam fermentasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan dan umur simpan makanan, tetapi juga memperkaya nilai organoleptik produk. Fermentasi penelitian oleh Aisa et al. 2024 menegaskan bahwa penggunaan BAL dalam fermentasi keju berkontribusi pada pentingnya kualitas nutrisi dan organoleptik produk akhir. Jadi mulai sekarang jangan takut sama bakteri ya. Selama bakteri itu baik, makanan seperti yogurt dan keju nggak akan bisa dinikmati tanpa peran bakteri asam laktat. Peningkatan nilai gizi oleh fermentasi atau BAL, fermentasi oleh bakteri asam laktat, yaitu tidak hanya untuk memperpanjang umur simpan, tetapi juga meningkatkan nilai gizi untuk makanan. BAL ini mencegah untuk senyawa kompleks menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh dan meningkatkan ketersediaan vitamin, mineral, dan untuk menghasilkan senyawa bioaktif. Nah, baiklah teman-teman, kemudian ada peran bakteri. Probiotik seperti Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus casei dapat untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan pencernaan, dan memperkuat sistem imun. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik dapat membantu kita untuk mencegah terjadinya risiko infeksi pada saluran pencernaan dan pada penyakit lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembusukan makanan. Pembusukan makanan ini meliputi bakteri Pseudomonas, Clostridium, dan Bacillus. Pada bakteri ini menyebabkan degradasi makanan yang akan menimbulkan makanan menjadi berlendir, aroma tidak sedap, perubahan tekstur dan warna. Pada bakteri Pseudomonas ini dominan pada makanan telur asin dan daging. Sementara Bacillus dan Clostridium ini berperan dalam pembentukan gas dan degradasi protein anaerobik. Perkenalkan, nama saya Riama Kristina Pencaitan dengan NIM 2404135281. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontaminasi patogen. Kontaminasi makanan oleh bakteri patogen seperti Salmonella, Escherichia coli, dan Listeria monocytogenes sering terjadi selama proses pengolahan, distribusi, atau penyimpanan makanan yang tidak higienis.
Patogen ini dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan yang serius, terutama bila menyerang kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Studi pada jajanan sekolah dan makanan kaki lima di Kota Palu menunjukkan kontaminasi E. coli akibat sanitasi alat dan bahan yang buruk, menunjukkan perlunya perbaikan manajemen kebersihan pangan. Hasil penelitian Wulandari et al. 2022 memperkuat bahwa E. coli merupakan indikator penting dalam menilai kualitas mikrobiologis makanan yang dijual bebas. Produksi toksin. Beberapa bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Clostridium botulinum menghasilkan toksin berbahaya pada makanan. Aureus menghasilkan enterotoksin penyebab keracunan makanan akut, sehingga C. botulinum menghasilkan botulinum toksin yang sangat mematikan dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Toksin ini biasanya diproduksi pada makanan yang disimpan tidak steril dalam waktu lama. Penelitian menemukan keberadaan aureus pada makanan siap saji di wilayah Banyumas yang merupakan risiko toksin bila makanan tidak ditangani dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Abba Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana dampak interaksi bakteri dan manusia melalui makanan terhadap kesehatan dan keamanan pangan dari sisi positif. Kita tahu bakteri probiotik seperti Lactobacillus itu punya manfaat kesehatan dengan menyeimbangkan mikrobiota usus, meningkatkan respon imun, dan mencegah gangguan pencernaan. Jadi juga ada beberapa studi yang menunjukkan peran probiotik dalam mengurangi gejala alergi dan meningkatkan metabolisme tubuh. Dari penelitian Dewi dan Aprianti pada tahun 2023 itu mengungkapkan bahwa konsumsi minuman probiotik dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen dan meningkatkan kesehatan usus secara menyeluruh, bahkan juga bisa memperbaiki kondisi metabolik pada penderita disfungsi pencernaan. Nah, selanjutnya dampak negatif terhadap kesehatannya akan dibahas oleh Tri Indah Juliana. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Triindah Juliana dengan NIM 2404111729. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak negatif interaksi bakteri dengan manusia melalui makanan terhadap kesehatan. Paparan bakteri patogen dari makanan dapat menimbulkan berbagai penyakit bawaan pangan, seperti foodborne illness dan food poisoning. Gejalanya bisa berupa diare, demam, mual, hingga menyebabkan komplikasi serius dalam jangka panjang. Di Indonesia sendiri, infeksi bakteri dari makanan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka rawat inap di rumah sakit. Sebuah studi oleh Fatimah tahun 2022 di Kota Makassar mengungkapkan tingginya kasus foodborne illness akibat konsumsi makanan dari lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Temuan ini mempertegas pentingnya pengawasan terhadap kebersihan makanan demi melindungi kesehatan masyarakat. Tantangan keamanan pangan. Keamanan pangan saat ini menghadapi tantangan besar terutama dalam faktor sanitasi dan kontrol terhadap mikroorganisme berbahaya. Kegagalan dalam menjaga higienis terhadap berbagai tahap pengolahan makanan akan mengakibatkan kontaminasi silang dan penyebaran penyakit. Strategi pengendalian kontaminasi bakteri dalam pengolahan makanan mencakup pengawetan alami, penerapan teknologi pemrosesan pangan modern, dan edukasi konsumen. Salah satu upaya yang kini dikembangkan ialah penggunaan probiotik lokal dan pengawet berbasis hasil laut yang aman dikonsumsi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari interaksi antara bakteri dan manusia melalui makanan memiliki dua sisi yang signifikasi, yaitu peran yang menguntungkan dan merugikan bakteri. Yang menguntungkan seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium berperan penting dalam fermentasi, peningkatan nilai gizi, pengembangan probiotik, serta aplikasi bioteknologi pangan. Mereka berkontribusi pada peningkatan kualitas organoleptik makanan, mendukung kesehatan pencernaan, dan meningkatkan sistem imun tubuh sebaliknya.
Bakteri patogen seperti Salmonella E. coli dan Clostridium dapat mencemari makanan dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia, termasuk keracunan dan penyakit bawaan makanan. Selain itu, produksi toksin oleh beberapa bakteri memperburuk dampak negatif bagi manusia. Oleh karena itu, tantangan utama dalam menjaga kesehatan pangan adalah menjaga sustainasi, mengembangkan teknologi deteksi, dan menerapkan strategi pengendalian bakteri secara cepat. Interaksi ini harus dipenuhi secara menyeluruh agar manusia dapat memaksimalkan manfaat dan menimbulkan risiko dan meminimalkan risiko dari bakteri dalam makanan. Yang kedua yaitu saran. Untuk mengoptimalkan manfaat bakteri dan menguntungkan serta mengurangi risiko kontribusi patogen, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, pemerintah dan industri. Pangan harus memperketat pengawasan terhadap hinagen dan sitasi dalam tubuh rantai produksi makanan. Selain itu, perlu dikembangkan riset-riset lanjutan mengenai potensi bakteri lokal sebagai probiotik dan sumber senyawa bioaktif. Untuk pangan fungsional, konsumen juga perlu diedukasi mengenai cara menangani, menyimpan, dan mengolah makanan dengan baik agar terhindar dari infeksi bakteri bahaya. Di lingkungan akademik, studi mikrobiologi dasar sebaiknya terus diperkuat agar mahasiswa mampu memahami secara ilmiah peran mikroorganisme dalam pangan serta relevasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengolahan interaksi antara bakteri dan manusia dan makanan dapat berjalan secara aman, efektif, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi interaksi bakteri dengan manusia melalui makanan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kata-kata kami, mohon dimaafkan dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!